Oke, baiklah Kiai. Sekarang kita lanjutkan ke topik selanjutnya Kiai. Ini soal lahan kuburan. Oh iya. Biasanya apalagi di perkotaan ya Kiai ya, untuk lahan kuburan ini sulit didapatkan. Nah, ada kemudian yang memperdagangkan, mungkin yang memperjualbelikan lahan kuburan Kiai. Nah, ini sebetulnya bagaimana melihat hukumnya? peluangnya Mbak. Jadi para pemirsa, menguburkan jenazah siapapun dia itu adalah bagian dari ajaran agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran kan, "Tsumma amatahu fa'akbaroh." Semua orang, kata Allah, setelah meninggal itu fa'akbaroh, harus dikubur. Ayat yang lain berbunyi, "Walaqad karramna bani Adam." Allah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semua anak keturunan Nabi Adam. Itu ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya adalah menguburkan semua manusia, terlepas suku, agama, apapun. Selama dia manusia, dia harus mendapatkan penghormatan di akhir hidupnya, dikuburkan secara layak. Oleh karena itu, terkait dengan kuburan, ini dari zaman Rasulullah itu ada tradisi Mbak Eva. Ada orang yang mewakafkan tanah. Kan biasanya tanah itu diwakafkan untuk masjid, misalnya untuk panti asuhan. Nah, ini yang tidak kurang afdol itu adalah untuk kuburan. Karena kan tidak semua orang itu punya tanah untuk kemudian dia dikubur. Maka tradisi dimanapun ya, di negara muslim itu pasti ada kuburan yang mengelompok. Kayak kita pulang ke desa itu biasanya ada kuburan kampung, ya kan? Nah, ini adalah tradisi. Jadi kita ketika ada tanah kemudian itu diperuntukkan untuk orang tertentu, komunitas tertentu, misalnya di desa. Ini kuburan desa. Ya, desa itu kan kalau di Jakarta misalnya kelurahan, maka semua orang yang berdomisili di kelurahan itu berhak untuk dikuburkan di sana. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, terutama di kota-kota besar, itu sering kuburan itu digusur, Mbak Eva. Ya, fungsinya boleh jadi karena kepentingan umum, misalnya dijadikan jalan, atau kepentingan bisnis, dijadikan mall, dijadikan perkantoran dan sebagainya. Itu terjadi. Maka mulai banyak orang yang khawatir kalau nanti kuburan dia digusur-gusur. Nah, ini menimbulkan peluang bisnis kan? Ada orang yang bukan saja bisnis untuk tempatnya orang hidup, tapi tempatnya orang mati. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Jawabannya adalah para pemirsa, dalam konsep mengubur manusia, kita umat Islam, itu dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian ditafsirkan di dalam fikih, itu di pekuburan umum. Jadi misalnya ya, kita semua akan meninggal ya, Mbak Eva, saya semua nanti kalau dikubur, yaitu seharusnya di kuburan umum dulu. Kenapa demikian? Karena kalau kita di kuburan umum, itu kita akan selalu mendapatkan rahmat. Karena setiap hari kan pasti ada di antara anggota keluarga, apa kenalan atau murid yang datang ke kuburan-kuburan umum. Maka dia akan membacakan salam kan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Walaupun yang dikubur itu nggak ada kaitannya dengan yang berziarah, tapi dengan kata-kata assalamualaikum, dia dapat salam itu, dapat rahmat di situ, dapat doa di situ. Nah, kalau kemudian saya ingin dikubur di tanah khusus, Mbak Eva, saya beli tanah, kemudian saya bilang ini saya dikubur di sini, maka kata ulama itu harus diyakini. Artinya tidak pasti, tapi diyakini bahwa jenazah yang dikubur di makam yang khusus tadi itu tidak kehilangan hak dia sebagai orang yang meninggal untuk didoakan. Misalnya ada orang karena hartanya dia bikin panti asuhan. Dia misalnya punya tanah, dia wakafkan untuk panti asuhan 500 meter. Terus dia bilang, tapi tolong ya, yang 30 meter ini tidak untuk panti asuhan. Untuk apa Pak? Untuk makam saya dan keluarga saya. Kelak nanti saya ingin dimakamkan di dekat panti ini. Logikanya apa? Kalau nanti pantinya ada 100 anak yatim, dia berharap setiap maghrib misalnya, ya, setiap maghrib itu anak-anak itu mendoakan dia. Nah, yang seperti ini boleh Mbak Eva. Tapi kalau dikuburkan kemudian menjadi sendirian, ya, tidak ada orang lain dan yang berziarah itu sedikit, kasihan Mbak Eva.
Karena tidak ada yang tidak ada. Jadi konteksnya ya, ketika kita membeli pekuburan, kalaupun tanah seperti sekarang itu banyak kan, nah maka usahakanlah kita ini kalau milih rumah itu kan perencanaannya matang, ya, lokasinya di mana, aksesnya mudah atau tidak, dekat ke tempat-tempat yang kita butuhkan, misalnya anak sekolah, pasar. Tapi kita sering lupa ini tentang rumah masa depan kita, rumah yang akan menghantarkan kita bertemu dengan Allah. Kita tidak pernah merencanakan itu. Orang yang soleh, Mbak Eva, itu merencanakan makamnya. Gurunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, perempuan solihah ini, itu merencanakan makamnya. Dia katakan, saya dimakamkan di sini, di tempat yang hari ini di Mesir itu menjadi tempat orang berziarah. Sebelum dia dimasukkan itu, dia pernah menghatamkan Quran lebih dari 4.000 kali di dalam liang yang kelak menjadi kuburannya. Jadi para pemirsa, ketika nanti Anda ingin memilih pekuburan, itu tidak ada salahnya. Kalau misalnya ada pesantren, kemudian dia bilang, tanah ini boleh nggak saya beli? Untuk apa, Pak? Untuk kuburan. Nanti semua santri, semua guru, bahkan saya ikut di sana. Ini ada kuburan yang di masjid. Misalnya, kalau itu kuburan tidak untuk umum, diperjualbelikan tanahnya misalnya, maka carilah tanah yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita berharap ketika sudah ada di liang kubur, selalu mendapatkan curahan doa pada setiap kesempatan. Dan itu hanya didapatkan kalau kita dikubur di tempat-tempat di mana banyak orang soleh, di mana banyak orang yang selalu mengingat kepada orang-orang yang sudah wafat. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab singkat begitu ya, Kiai ya. Seperti halnya rumah, Kiai, biasanya ada biaya administrasi kalau zaman sekarang ya, Kiai ya. Kan ada iuran ini, iuran itu begitu ya. Kalau kemudian dikuburkan di tempat umum. Nah, sejauh mana sebetulnya ini kemudian diatur dalam syariah, Kiai? Itu bergantung kepada peruntukannya, Mbak Eva. Jadi kalau sekarang itu biaya perawatan, maka hanya terkait dengan perawatan, tidak boleh menghilangkan hak orang itu. Misalnya, kalau ini sudah punya pemerintah, kemudian pemerintah menyatakan yang boleh dikubur di sini, kan tentu tidak semua orang kan, karena nanti nggak muat. Ada kriterianya. Kriteria ini hanya untuk masyarakat di wilayah, misalnya kota madya, kecamatan. Nah, maka ketika orang itu sudah dikubur di situ, dia haknya di situ. Jangan kemudian karena tidak membayar iuran, kemudian haknya dihilangkan. Misalnya, nauzubillah, kemudian kerangkanya diangkat, Mbak Eva. Mau diisi oleh orang lain, kerangka yang ini kemudian disatukan, dibuang ke satu tempat yang lain. Itu berdosa, karena peruntukannya sudah menjadi hak dia. Jadi kalau ada biaya administrasi perawatan, itu hanya perawatan. Nah, kecuali nanti misalnya kalau lahan kuburan itu sudah penuh, maka kemudian ada kebijakan dari otoritas tertentu yang mengatakan bahwa kuburan yang aslinya satu itu boleh ditumpuk, istilahnya dimasukkan orang lagi. Dan ketika itu ada di fasilitas umum yang kemudian memang tidak ada celah lain karena sudah lahannya terbatas, itu dibolehkan dalam agama dengan syarat ketika menggali kembali itu dijaga kehormatan jenazah yang sudah ada di dalam. Nah, itu mungkin kita bisa bikin episode bagaimana membuat kuburan itu diisi oleh beberapa orang. Tentu ada tata cara sehingga menjaga kehormatan jenazah sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan dengan membahas soal perdebatan menggunakan imunisasi atau vaksin khususnya bagi anak ya. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.